Selamat siang, Pak. Oh ya, selamat siang Pak. Silakan Pak, saya sudah menyiapkan tempatnya. Iya, Pak, siap. Silakan masuk. Terima kasih, Pak. Iya. Ya baik, Mas Haji, di sini ruangannya ya. Silakan Mas Haji duduk terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dulu ya. Oh iya. Ya, perkenalkan ya Mas, nama saya Arofil Rahman. Dengan Mas siapa ya? Saya Mas Adi, Pak. Oh, Mas Haji, ya baik. Mungkin Mas Haji datang dari mana ya? Dari Serang, Pak. Oh, dari Serang. Oh, jauh banget ya. Ya. Ya udah Mas, saya sudah menyediakan air minum ya. Siap, Pak. Mungkin bisa diminum terlebih dahulu. Siap. Barangkali aja Mas Haji haus ya. Ya, Mas. Silakan. Saya minum, Pak, ya? Iya, minum dulu, Mas, silakan. Terima kasih, Pak. Udah tenang belum nih? Tenang. Udah tenang, oke. Udah nyaman ya. Kalau boleh tahu Mas Haji kesini itu tahu dari siapa? Dari siapa ini? Iya, saran buat ke konsul ini dari Dari siapa? teman, Pak. Oh, dari teman, bukan teman sendiri berarti ya? Oh, berarti teman pernah melakukan konseling? Tapi dia menyarankan untuk kesini. Oh, iya. Makanya saya kesini dengan kemauan sendiri. Oh iya, terima kasih kalau gitu ya. Terima kasih Haji, Mas Haji, terima kasih sudah kesini, percaya gitu ya. Sebelumnya apa Mas Haji pernah melakukan konseling? Belum sama sekali. Belum pernah sama sekali melakukan konseling individual ini. Iya, Pak. Oh ya, baik ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya apa itu konseling individual gitu. Jadi sebenarnya konseling individual ini yaitu suatu proses kayak bimbingan gitu ya, yang dimana ada yang dilayani dan melayani. Nah, yang dilayani itu Mas sebagai klien dan melayaninya itu saya sebagai konselor ya. Tapi di sini juga saya menyatakan sebenarnya konselor ini tidak untuk menyelesaikan masalah Mas ya. Siap, Pak. Jadi sebenarnya saya itu hanya untuk membuat Mas agar lebih hidup yang lebih terarah gitu. Sebenarnya seperti itu Mas ya. Untuk memerdekakan hidup Mas sendiri gitu. Nah, mungkin ada yang dipahami, udah paham atau belum? Belum, Pak, belum. Apa mungkin ada pertanyaan? Tentang sebelumnya saya Ya. sebelum saya cerita, apakah kerahasiaan saya itu bakal terjaga? Oh ya, baik ya Mas Aji, terima kasih ya sebenarnya ya. Sebenarnya dalam konseling ini kerahasiaan sangat amat rahasia maupun makan dari itu Mas buat diri Mas Aji senyaman mungkin di sini dan ceritakan apa yang Mas ingin ceritakan, rahasia apapun itu, karena konselor itu sebenarnya kita memiliki yang namanya asas. Nah, salah satunya itu asas kerahasiaan ya Mas ya. Jadi Mas Haji ceritain aja apa yang Mas Haji ingin ceritain, nggak boleh ada yang ditutupi. Karena kenapa? Soalnya kalau misalkan masih jadi ditutupi, kedepannya untuk melakukan konseling ini nggak berjalan lancar ya Mas ya. Maaf Mas ya. Ya mungkin seperti itu Mas, karena saya juga akan susah gitu kalau misalkan menyimpulkannya gitu apa gitu. Ya mungkin seperti itu Mas. Jadi buat diri Mas nyaman mungkin di sini. Kalau misalkan Mas haus ya silakan diminum, saya sudah menyediakan ya. Yang mungkin ingin diceritakan apa hari ini, ada apa yang ingin diceritakan? Jadi gini, Pak. Nah, pada awalnya itu dari satu SMP sampai sekarang itu saya itu pecandu rokok berat. Pecandu rokok berat ya. Pada awalnya saya mempunyai teman nih, Pak. Teman saya itu rokok. Nah, berhubung dia teman saya dan saya tadinya itu nggak ngerokok sama sekali. Jadi terbawa gitu ya? Jadi terbawa. Makanya maka dari itu keseharian saya itu merokok itu lebih dari 20 batang, Pak. Banyak banget ya, lumayan. Iya, jadi kalau perasaan saya bagaimana Pak caranya bisa berhenti dari merokok? Ya. Jadi Mas Haji ini sebenarnya hanya pengen berhenti merokok ya.
karena terbawa alasan ke teman-teman pergaulan ya. Sebelumnya mohon maaf, Mas Haji udah kerja Sekarang nih, iya. kalau sekarang ya kerja Pak. Oh kerja ya. Iya. Terus alasan Mas Haji mau berhenti rokok kenapa? Ya karena apa ya, udah lama ngerokok kok badan saya itu kayak penyakit gitu Pak. Oh iya. Penyakitnya kayak batuk gitu, sering sesak gitu nafasnya Pak. Iya, banyak sekali sih ya rokoknya. Ya makanya setiap hari, setiap habis makan itu pasti Pak, yang namanya rokok itu pasti merokok. Iya. Itu bagaimana Pak? Ya, Haji sebenarnya Haji ini mungkin harus punya penggantinya ya, pengganti supaya bisa agar enggak terjun ke rokok lagi gitu. Mungkin salah satunya makan permen. Makan permen. Iya, tadi sebelum udah selesai makan misalkan nih, Haji boleh lah beli permen di rumahnya. Jadi kalau misalkan rasa yang kata Mas bilang itu pengen ada rasa manis kan, ya boleh gitu. Ya mohon maaf sebelumnya Mas Aziz ini sekolah di mana ya? Kalau boleh tahu ya. Kalau saya pas SMP sekolah itu di SMP Negeri Syariah. Jadi ya awal mulanya di situ pas kelas 1 SMP. Iya. Terbawa-bawa oleh temannya pergaulan merokok, sampai ke sekolah pun ikut rusak sekolah. Apa sih maksudnya? Saya sering bolos gitu Pak, ikutin teman. Ya, baik Mas Haji. Kalau boleh tahu ya, sebelumnya Mas Haji sekolah di mana ya? Lulusan mana? Kalau saya lulusan sekolahnya itu dari SMP ya Pak. Iya, dari Kalau SMP. SMP itu saya di Gunung Sari Pak, SMPN 1 Gunung Sari. Oh, besar ya, bentar ya. Di awal mula saya candu merokok itu ya saya terbawa-bawa teman, pergaulan lah kalau bahasa ininya. Iya. Bawa-bawa gitu ya. Jadi semenjak saya merokok itu saya lebih terjun gitu Pak, lebih terjun ke merokok dan lebih menyimpang, apa ya, maksudnya lebih nakal, lebih bandel lah Pak. Oh iya. Dari pertama ya saya merokok, lanjutnya ke sekolah gitu Pak. Sekolah saya nggak sering masuk, maksudnya bolos Pak. Terus dia cek sekolah. pelajaran. Iya. Apalagi sampai sekarang saya pengen berhenti merokok. Nah, dari berhenti merokok itu saya punya 2 alasan Pak. Iya. Yang pertama yaitu berhenti merokok. Yang kedua melihat badan saya ini sudah kurang sehat. Iya. Jadi makanya saya kesini, saya pengen lebih baik lagi gitu Pak. Iya. Badan saya pengen lebih sehat gitu Pak. Dan itu juga saya tinggal di Serang Pak. Iya. Saya di Serang ngekos. Sekarang di mana? Di Serang. Oh, Saya ngekos itu, terus apa ya, pekerjaan saya selama pandemi ini menurun. Jadi ada sangkut pautnya lah Pak sama merokok. Tapi sekarang kan rokok itu sebungkus 20.000 Pak. iya. Jadi 20.000, makanya saya bayar pas itu nunggak mulu Pak. Masalah keuangan juga. Iya, masalah keuangan juga. Nah, maka dari itu bagaimana caranya Pak? Oh iya, baik ya. Saya bisa nyimpulin sedikit ya, masalahnya saya nyimpulin sedikit gitu. Dari permasalahan yang Mas Aji katakan tadi. Tapi sebenarnya saya pengen tahu awal mulanya rokok itu ceritanya gimana, diajak sama temennya itu berapa orang gitu kan sama. Di awal mulanya kan dulu itu banyak geng-geng gitu Pak. Iya, tahu lah, tahu lah. Jangan SMP ya. Iya Pak. Nah, ya itu saya ditawarin mulu tiap nongkrong gitu Pak. Nih mau ngerokok enggak cewek lu mau ngerokok bencong gitu. Sebenarnya Mas Adi ini lagi dulu itu melakukan rokok itu gara-gara dideketin gitu ya. Iya Pak. Oh iya.
sering dari game bencong gitu kan ya. Jadi gimana itu terusannya itu? Ya terusannya ya seperti itu Pak. Biar terlihat keren. Wah, kan kata-kata temen yang perokok itu kalau nggak ngerokok nggak keren Pak. Oh iya. Ya maka dari itu saya terjun lah ke rokok Pak, merokok sampai sekarang saya menjadi pecandu rokok benar. Berat banget ya sekarang ini. Terus gimana tadinya bisa terjun ke sekolah itu? Maksudnya suka bolos lah. Oh, Maksudnya gimana awal mulanya Mas? itu ya sama pergaulan juga Pak. Pergaulan. Teman-teman juga pada ngajak, ayo bolos Pak, bolos di sini daripada di kelas dulu kan ini bolos. Biasanya bolos tuh ngapain aja gitu? Kita cuma nongkrong doang Pak, nongkrong, ngerokok, Merokok, nongkrong gitu kali ya. pulang sekolah. Yang ngikutin kalau pulang sekolah ini ngikutin orang-orang pulang, orang-orang sekolah pulang gitu. Jadi masuk ke sekolah ini cuman ngeliat doang nih, udah pada pulang apa belum ya? Oh iya. Terus di sini Mas cuma pengen belajar berhenti merokok saja. Ada alasan lain juga sih Pak, yang masalah kayak masalah keuangan setiap hari. Iya. Sebelumnya Mas kerja di mana ya? Kan tadi bilangnya udah pernah kerja kan ya? Sekarang lagi kerja. Kerjanya kerja di mana sekarang? Saya- Jadi apa? Saya pedagang Pak. Oh pedagang. Berbuahan Pak. Oh ke kaki lima gitu ya? Dagang di mana? Daerah mana? Kalau boleh tahu Mas ya? Saya rawu Pak. Oh, Rau, pasar Rau ya. Oh ya. Jadi Mas ini pengen berhenti merokok dan pengen bisa ini juga Mas ya. Mas Ya bagaimana caranya saya bisa memanage uang lah Pak. Ya bisa gitu ya, gak suka beli rokok terus kan ya. Biar hidup saya sehat gitu Pak. Iya ya. Sini saya bisa pulih ya, apa namanya, dari yang Mas ceritakan tadi itu. Sebenarnya Mas kalau misalkan berhenti merokok tuh ya Mas harus kayak bisa cari penggantinya sih sebenarnya. Tapi Pak, sebelumnya saya juga udah pernah Pak, udah ada niatan untuk berhenti merokok. Ya. Ya cuman balik lagi, niat saya nggak kuat. Oh. Berhenti merokok. Apa mungkin Mas Mas Haji ini masih sering berteman sama ini? Iya, masih, Pak. Mereka itu masih ya? Ya bukan masih sih, cuma ya sekedar gitu Pak. Ya cuma sekedar Ya ini karena berhubung teman-teman saya pada merokok kan, jadi dari dulu sampai sekarang itu saya merokok sampai sekarang. keterusan ya. Emang ya susah banget ya. Ya mungkin Mas bisa cari kesibukan, apa namanya, kesibukan buat berhenti merokok seperti misalnya olahraga lah. Mas Haji juga kan udah gak kuat nih badannya, udah nggak kayak zaman dulu lagi lah, Nggak ya fit. nggak fit lagi kan. Ya iya sih Mas. Ya Mas Haji, gejalanya apa sampai bisa sakit-sakit gitu? Ya Kenapa? kalau gejala itu Pak, saya sering batuk gitu Pak. Sering Batuk aja. batuk. Batuknya gimana? Memang udah apa keluarin darah, berdarah atau Belum gimana? Pak. Belum ya? Alhamdulillah belum, cuman ya kalau setiap merokok tuh sesak gitu Pak, sesak. Udah mulai sesek ya? Ya. Berarti ya sih. Saya juga ya gitu ngerasain kan, kalau saya juga ya udah nggak ngerokok gitu masalahnya begitu. Nah udah faktor ini kan ya, udah jadi ya begini itu udah jadi lupa ini, makanya saya udah mulai berhenti gitu. Udah mulai harus jaga kesehatan juga gitu ya. Mungkin Mas Andi kalau misalkan mau berhenti merokok kayak buat misalnya ada penggantinya Mas, seperti misalkan kayak permen. Ya mungkin sebelum lo udah makan tuh kayak bener-bener pengen rokok banget kan ya, mungkin Mas Adi bisa menyediakan permen di rumahnya. Ya, itu Mas. Terus kalau untuk masalah yang manage uang gimana? Oh ya Mas Adi, biasanya kalau boleh tahu biasanya per hari itu dapat berapa penghasilannya? Penghasilannya itu Pak, ya sehari bisa dapat 500 lah, 500 kurang 14.000. Kurang ya, lumayan ya. Nah di situ juga dari 500 itu juga buat kan buat biaya kos,
jadi ngerokok juga kan, makanya buat ngasih orang tua. Maka dari itu ya rokok ini bagaimana caranya uang buat rokok ini bisa nggak kepakai gitu Pak, buat Bisa, yang lain. ya bisa nggak pakai buat ngerokok gitu ya. Ya Mas, ya saya udah paham masalah apa permasalahannya Mas tentang sini. Mas pengen bisa apa namanya berusaha agar dapat maju ke depannya dalam segi bidang apa keuangan, terus dan juga bisa apa untuk berhenti ngerokok ya. Ya mungkin sih iya, awalnya kalau berhenti ngerokok tuh emang susah banget ya. Coba Mas lakuin aja lah seminggu. Mas usahakan pertama sekali aja ngerokok, jangan terlalu ini. Kalau bisa sih seminggu itu nggak usah kayak jadi jeda, kasih jeda gitu Mas. Jadi seminggu ini Mas nggak usah ngerokok, jadi minggu depan kayak ngerokok, tapi cuma sekali aja, nggak boleh lebih dari berapa bungkusan Mas? Satu bungkus Satu bungkus ya, satu bungkus ya. Ya Mas harus bisa ngurangin lah kalau misalkan seperti itu. Mungkin sih saya juga pernah ya, saya menggunakan cara seperti itu Mas, biar efektifnya itu kayak seminggu yang ngerokok, nanti minggu depannya baru mau bisa ngerokok. Nah dari itu Mas lakuin sebulan. Jadi kalau misalkan sih udah itu sih terbiasa Mas ya. Terus masalah keuangan, Mas harus bisa bener-bener usahain nih kalau misalkan keuangan Mas ini apa namanya buat ada yang gabung, ya Mas tabung dulu. Misalkan bayar kos berapa per bulan atau per tahun Mas ya? per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Bulan itu saya 150 Pak. Oh, 150. Iya kan belum ngasih waktu juga. Iya ya. Jadi Mas bisa ngatur sih. Jadi mana buat uang yang buat bayar kosan juga bisa dipakai, dan terus Mas paling usahain lah sehari itu kayak nyisipin 100 lah gitu buat misah nih, buat nabung ya. Bisa buat ke depannya juga ya, pasti sih lah kalau misalkan itu mah itu bisa Mas ya. Ya intinya kemauan Masnya ini, Masnya mau berubah apa enggak ya. Jadi kita balik lagi ke saya tergantung perjanjian gitu. Ya Mas, niat Mas ini apa, niat Mas juga udah bagus, sudah mau kesini, datang kesini menceritakan apa yang Mas perlukan. Jadi Mas saya minta pendapat saya, apa minta saran gitu ya. Masnya udah bagus, sudah ada langkah untuk melangkah ke depannya untuk agar bisa terlepas dari zona itu. Emang iya, kalau misalkan di dalam zona nyaman seperti itu sepertinya ya susah ya. Susah buat balik lagi. Iya Mas ya, tahu saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi itu yang tadi udah ya, untuk pembahasannya kedua. Iya. Masalahnya yaitu lebih gimana ya, ke waktu lah Pak, waktu tidak Kalau bisa waktunya susah. waktu gitu. Ya paling Mas saya main dulu ya, maaf ya Mas, pasti Islam kan ya? Islam. Agak Islam ya, alhamdulillah Islam. Nah kalau misalkan Islam ya, paling Mas gimana caranya Mas kalau misalkan udah ada dengar suara azan, Mas ya paling usahain lah tutup dulu labnya sebentar untuk melakukan waktu untuk sholat lah. Mungkin kalau menurut waktu sih ya mungkin dari hal itu dulu. Kalau misalkan hal itu udah bisa, ya insya Allah ke depan juga pasti bisa Mas. Ya paling apalagi Mas waktunya. Biasanya contohnya apa tuh? Gak bisa main waktu itu maksudnya seperti apa Mas? Ya sering apa ya, kebanyakan apa ya, buang-buang waktu lah gitu Pak, buang waktu buat tidur Susah gitu ya, jadi kayak males ya. Terus terus penghasilan juga ya nggak syarat juga ya, nggak bisa nggak dapat 500 juga kan ya, biasa juga ada lebih lah, ada kurang. gitu ya. Ya Mas ya sering-sering itu aja Mas, apalagi Mas harus bisa melakukan buat sholat subuh kan. Biasanya kan sholat subuh kan juga paling bisa banget kan ya, paling kayaknya udah Lagi begadang Pak. iya belum begadang ya. Jadi ya Mas kayak harus bisa ngatur waktunya gitulah. Awal kita sholat dulu, Mas harus bisa ngelakuin sholatnya dulu nih, ngatur misalkan udah ada aja udah Mas berarti apa yang kita Mas lakuin. Terus kalau bisa tidur kalau semalam Mas, kalau misalkan masalah
ada masalah istirahat juga, biar badan mas juga tambah nggak lebih sakit parah. Soalnya kan mas juga udah gara-gara ngerokok aja udah gitu kan ya. Minimal tidur tuh 9 jam mas, jadi ibaratnya kayak tidur jam 9 nanti bangun jam 4 gitu. Jadi buat sholat juga gitu ya, gitu mas. Itu mas minum dulu ya, pertama kan dari tadi udah ngomong panjang lebar banget nih. Aus Ya, ya kalau misalkan mas lapar juga ya, ada makanan sih saya sudah menyediakan sih sebetulnya. siapa Ya, mas minum dulu. Ya, kalau intinya kalau di sini buat diri mas itu senyaman mungkin, nggak perlu apa hal yang dipikir itu ya keluarin aja, masalah atau mungkin apa itu mas keluarin aja. Karena di sini saya hanya membimbing mas, jadi konsul itu ya begitu ya, untuk membimbing mas ke jalannya inilah gitu, supaya lebih bisa merdeka gitu dari gitu mas ya. Nah, jadi mungkin masalah mas itu teman-teman mas sekarang masih menghubungi atau gimana mas? apa Ya teman-teman yang suka rokok gitu biasanya. ya jarang sih kalau sekarang. Udah jarang ya? Udah masing-masing lah, Udah bikin masing-masing. masing-masing gitu pak. Terus kalau misalkan ketemu, kalau nggak ngerokok masih dikatain bencong gitu tuh, apa gimana mas? Gimana ya? Udah Mungkin enggak, nggak udah enak enggak ya, lah, udah mungkin enak ya, udah enak ya, ya. Nah kalau udah kayak gitu tuh, udah ada lumayan lah, mas bisa buat berhenti lah. Sebenarnya mas juga salah sih, sebenarnya kalau misalkan dikatain kayak gitu pas masih kecil tuh, ya saya juga tahu sih ya, pemikiran pas kecil juga, kita mikirnya kalau misalkan kayak gitu sama ya begitulah, kenyataannya ya. Tapi kalau bisa mah, ya kan semua juga kalau apa yang terjadi ya susah juga Ya, karena pergaulan ya, pergaulan dulu. bener mas. Makanya ya terjerumus beneran. Iya, Jangan sampai jadi pecandu rokok berat. sebenarnya mas ini udah sebelum apa namanya ke ini ke lebih parahnya gitu ya, lebih baik mas jaga-jaga aja, jangan sampai ini seperti kan banyak banget nih orang-orang yang apa namanya karena ngerokok gitu yang termasuk banyak banget kan. Iya. Ya mas intinya bagus juga gitu mas, sudah ada langkah awal untuk mau berhenti ini, sampai mas bener niatnya sampai datang ke konseling ini. Iya, sampai pengen konseling kayak gini, sampai pengen minta ini, ya bagus banget mas kalau menurut saya. Mas terima kasih banyak ya mas sudah datang ke sini juga gitu, maksudnya udah ya begitu ya mas juga apa namanya mungkin sebelum terasanya apa namanya rokok itu gimana, apa awal-awal datang rasa Candu. mulai ini bukan candu mas, apa sakit ya, sakit itu di gimana, udah pas sudah lulus SMA kah apa udah Kalau mulai kerja apa gimana? kalau itu sih yang ngerasanya dari sendiri ya pak. Iya, Ya, awalnya itu ya gimana tuh? ya karena sering ngerokok itu saya kan dibarengi sama begadang itu pak. Iya, Makan jarang, olahraga jarang, ya timbul seperti itu pak, penyakit batuk, sesak apa. iya, iya. Oh iya, iya benar. Ya, intinya mas harus bisa apa namanya menjaga kesehatan. Ya tadi yang bisa kasih tahu kan ya apa gimana caranya, ya saya sih cuma memberikan seperti itu. Kalau dirinya gimana cara berubah itu di diri mas sendiri. Jika mas benar-benar ingin berubah, ya mungkin kedepannya pasti bisa, ya nggak bisa. Ya, intinya itu emang keluar dari zona seperti itu emang benar-benar susah banget. Jadi ya mas juga emang harus benar-benar ya harus ini benar-benar yakin diri mas itu bakal bisa nih, saya bisa keluar dari zona ini karena saya juga ada tujuan. Mas tujuannya apa, tujuan hidupnya mas gimana, apa mas ini udah punya istri apa gimana? Sudah. Oh alhamdulillah gitu ya. Jadi juga kan ya uang ini buat nafkahin juga kan, ya buat istri kan dari segala ini ya. Kayak gitu mas kalau menurut saya ya mas, ya mas gimana bisa
Nah, berarti ya seperti itu ya saya bisa ceritakan tadi yang gitu ya. Ya gimana mas, udah rasanya udah rasa udah cerita seperti ini lega. udah lega ya. Bersyukur lega. ya, terima kasih ya udah kalau misalkan udah bersyukur di masa ya ya. Mungkin mas apa namanya ada target itu buat kedepannya kalau misalkan udah berhasil berhenti ngerokok. Target saya sih pak, ya ingin nabung pak buat beli rumah gitu pak. Oh, Kan buat beli jadi rumah, sekarang ya. masih ngekos. Iya iya bagus mas intinya harus punya tujuan seperti itu dulu biar bisa keluar dari itu. Mas harus ada tujuan yang kuat untuk apa namanya keluar dari zona yang benar-benar pengen mas keluar banget gitu ya. Udah nemu rumah-rumah ini ya. Udah ada tempatnya yang lumayan strategis gitu ya. Ya bagus mas kalau gitu. Syukur kalau kayak gitu. Intinya begitu mas ya saran dari saya. Jadi gini pak, sebenarnya alasan saya berhenti merokok itu yang lebih diutamain ya. Iya, Yang kenapa? lebih diutamain itu istri saya lagi hamil. Oh, Kehamilan dia dan anak saya agar apa ya kelahiran itu lancar gitu pak. Iya, Dan iya, nggak iya. ada penyakit yang menular gitu. Dan untuk apa sih namanya hadiah lah buat orang tua saya gitu cucu. Iya, berarti anak pertama ini ya? Iya. Oh iya. Jadi yang saya pengen itu sebelum kelahiran anak saya ya saya harus kebeli rumah dulu pak. Dan kebetulan kosan saya sempit gitu, pak. Ya. Jadi seperti itu keuangan juga ya tahu sendirilah pak. Yang namanya kelahiran itu kan mahal banget kan. Iya bener mas. Mahal Bener, banget. bener. Jadi saya pengen berjuang lebih buat istri dan anak saya. Ya mas, kalau misalkan udah punya tujuan itu ya bener bagus sih. Mas keluar dari zona pengen enggak ngerokok itu ya salah satunya kan ya bener ya. Ya manfaatnya banyak banget sebenarnya kalau misalkan mas udah keluar dari zona itu ya pertama istri mas juga karena lagi hamil kan ya enggak karena hamil juga kalau misalkan ngerokok kan sangat bahaya sekali kan apalagi yang isep asapnya kan yang lebih bahaya bukan isep rokoknya kan. Nah apalagi ini mas anak pertama kan ya terus lagi istri juga hamil kan ya kalau menurut saya ya pilihan yang tepat sih mas kalau misalkan mas bener pengen berhenti ngerokok dan satu juga mas juga apa namanya buat menabung biaya ini kan yang buat kedepannya. Ya kalau menurut saya ini udah bener pas banget mas ngambil langkah ini sepertinya. Ya apa ya istri saya juga sering ini pak apa sih maksudnya sering larang gitu. Ya Jadi sih kamu tuh jangan rokok. ya berarti mas bener ngikut saya bener nih sama istri ya. Iya. Bener harus ngikutin sarannya ya. Itu mas menurut itu mas karena emang ininya sih kalau ngerokok tuh emang bener bahaya banget kalau misalkan mas tetap melanjutin apa namanya rokok ini aktivitas yang ngerokok ini kan ya karena itu udah mas mending bener berhenti yang apa yang saya saranin yang pertama tadi yang saya sudah bilang. Terus mas juga kan ini juga emang bener bagus banget nih ke depannya pengen punya rumah karena untuk pengen nggak mau di kosan lagi ya terus ya begitu mas ya mungkin mas bisa lebih ini lagi harus bisa benar-benar yakin lagi biar takutnya mas nih udah di pertengahan jalan mas nggak kuat lagi kan ya mas yang benar-benar harus yakin gimana diri mas juga sih kalau misalkan pengen juga seperti itu ya begitu mas. Ya, untuk apa ya pak? Jadi berhubung istri saya itu udah ngelarang saya gitu ya pak. Ya. Jadi saya juga pengen lebih diniatin lagi buat lebih ngerokok apa ya bisa memanage uang, memanage waktu gitu ya pak. Ya karena orang tua dan istri saya ya saya pengen siap-siap pengen berhenti gitu buat ngerokok. Ya, mas bener harus bisa yakin ini diri mas ini bisa nih
kalau misalkan mas bener-bener yakin pasti ya bisa lah ke depannya. Ya soalnya kan ini bener-bener buat masa depan anak mas juga kan, yang lagi juga ini anak pertama mas kan, ya pasti keluarga pasti seneng dong, bukan apa istri mas aja yang bakal seneng. Ya, dan saya juga nggak mau ya kalau anak saya itu ikut bapaknya. Iya. Kalau Nah, cowok kan. iya kalau cowok sih ya. Terus mas ini pengen dapatnya yang cowok apa cewek ini? Cewek aja lah, Cewek. Pak. Rokok. Oh takut kerokok gitu. Ya masih harus bisa bener didiknya, kasih tahu lah apa yang baik dan apa yang benar ke depannya. Ya saya doain aja semoga lancar nanti ya apa namanya kelahirannya. Istri udah berapa bulan mas kalau boleh tahu? Bentar lagi lah Pak. Bentar lagi nih pak, iya pasti bener-bener harus bisa berhenti nih, soalnya ya bahaya banget itu buat ke bayinya juga, buat si bayinya juga kan ya. Ya gitu mas, ya kan yang senangnya kata saya juga, saya bilang kan yang seneng itu bukan istri mas sama mas aja kan. Ya keluarga mas kayak ibu mas sama bapak mas itu kan apa namanya bakal seneng gitu kalau misalkan untuk baik-baik aja gitu, sehat ya. Terus ini cucu pertama juga kan bagi mereka ya pasti juga ya ini mas harus benar-benar bisa yakin nih bisa keluar dari apa namanya zona supaya berhenti ngerokok ini, biar benar-benar mas ini benar-benar bisa yakin keluar, karena itu mas. Nah mas juga minta ke istri kayak buat diajain inilah bukan ngerokok kayak permen lah, kayak minta diingetin lah supaya benar-benar nggak ngerokok lagi. Nah gitu mas. Nah, terus mas kalau bisa sih ya kalau misalkan ada yang nawarin ya kayak bisa nahan aja gitu, kayak nggak ngerokok gitu ya gitu mas. Kalau mau mas nah, kalau boleh saya sedikit bercerita pengalaman saya ya. Ya saya juga kan pernah kayak ngerokok gitu ya, jadi saya berhentinya itu mulai dari pas SMA saya udah bener-bener fokus, kayak nggak mau main-main gitulah, kayak bener-bener apa namanya nggak mau bukan nongkrong ya bahasanya, kayak nggak mau udahlah ya nggak perlu dilakuin lah, ngapain gitu. Satunya ini rokok ini, saya awalnya cara saya sih buat apa namanya berhenti ngerokok ya kayak gitu. Awalnya tuh emang saya bener-bener apa nggak ituin waktunya, jadi kayak seminggu berapa kali, biar seminggu tuh ya sekali aja gitu, supaya ya gitu biar kitanya terbiasa mas ke depannya juga. Jadi ya nggak apa ya ini bener nggak ini apa udah nggak rokok lagi gitu rasanya, karena apa yang bakal dilakuin terus menerus ya akan terbiasa, ya nanti jadi udah biasa aja gitu sebenarnya mas. Mau apapun itu kalau misalkan kita ngelakuinnya terus seperti itu terus ya nanti sampai juga lupa gitu cara melakukan ininya gitu, berhenti rokok gitu ya gitu sih ya. Kalau misalkan cara buat berhenti rokok, nah terus cara memanage waktu juga ya kan, ya sholat juga ya, dari sholat yang itulah kalau misalkan mendengar adanya dalam sholat kan lumayan juga gitu, dapat pahala. Terus juga masih juga harus bisa kayak apa ya berdoa juga gitu buat nanti rencana kedepannya gimana gitu mas ya. Ya begitu mas. Pengalaman saya sih awalnya gitu, berhenti dari rokok tuh yang kelas SMA lah, SMA kelas 3 lah, itu udah mulai berhenti karena ya mikirnya ya begitu, udah emang benernya udah terasa sesek banget gitu. Jadi ya udahlah, ada yang bener harus berhenti. Makanya saya nanya ke masnya tadi mulai kapan gitu apa ngerasa ininya apa sesek segala ininya Ya ini Pak. Ya, emang dari dulu itu karena emang lingkungannya rokok ya. iya saya Kita kan terjun jadi sampai sekarang pun gimana caranya saya juga apa sih namanya udah berpikiran gimana caranya saya pengen berhenti dari merokok ya ya karena satu yang banyak alasan lah yang udah saya ceritain sama bapak kan. iya bener Ya karena itu ya kalau gitu sih ya baiknya mas bener-bener harus bisa yakin diri mas dulu nih, pasti nih saya bisa kalau rencana ini, karena ada target dan ada tujuan yang bener-bener tujuan yang bakal mas capai. Soalnya tujuannya udah bener-bener di depan mata kan, Iya. udah bentar lagi, dan kita juga emang harus
Mas juga emang bener-bener harus sadar tuh buat kedepannya masa-masa ini apa kelahiran anak pertama ya nggak sih kan itu rasanya kalau misalkan itu gimana rasanya pasti orang tua juga seneng kan pastinya Mas. Sebelumnya Pak, terima kasih untuk Iya, iya, sama-sama. saran-sarannya. Iya. Apa ya? Semoga saran-saran yang Bapak sampaikan ke saya semoga bisa apa ya maksudnya dilakukanlah, Iya. dilakukan secara baik, terus secara lancar. Semoga tidak ada hambatan buat saya untuk berhenti merokok. Iya, iya. Dan terima kasih juga Bapak telah mendengarkan cerita keluh kesah saya. Iya. Keluh kesah saya. Iya. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa apa ya, bisa Memotivasi ya, beliau bisa memotivasi untuk untuk berhenti merokok. ya 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 sama-sama ya Mas ya saya juga terima kasih banyak ya udah mau datang ke sini dan udah mau mendengarkan saran saya dan saya juga terima kasih banyak kepada Masnya apa namanya udah mau terbuka sekali sama saya ya karena begitulah ya mungkin saya cuma bisa mendoakan semoga aja anak Mas cepat lahir dan sehat dan Masnya juga semoga aja dapat bisa berhenti untuk merokok dan juga bisa manage waktu agar dapat tujuannya tercapai Mas ya semoga aja Mas terima kasih banyak sudah bisa udah mau menceritakan apa yang Mas ingin ya begitu Mas mungkin kalau dari saya Ya, terima kasih ya. dan mohon juga Pak untuk kerahasiaannya tolong. Ya pasti kalau itu pasti saya bakal tutup nggak pasti karena saya juga memegang asas kerahasiaan saya ya, karena begitu ya, saya sebagai konselor ya saya tidak bakal membuka rahasia-rahasia klien saya yang sudah bercerita ke saya ya, pasti Mas saya tidak bakalan bercerita ke siapa-siapa masalah Mas ini ya, terima kasih. Dan sebelumnya juga saya apa ya ingin bercerita ke teman-teman saya takutnya kerahasiaan saya itu bocor Pak. Makanya Ya. saya pergi ke konselor Iya. supaya kerahasiaan saya bisa tetap terjaga. Ya saya juga berterima kasih sekali sama Mas karena sudah mempercayai saya dan benar-benar mau datang sini ya kalau menurut saya Mas benar-benar udah ke langkah yang cukup benar itu udah mau udah berani melangkah untuk minta saran ke konselor seperti ini cara yang berhenti rokok yang kan ya menurut saya sih ini udah mulai garis Mas awal banget nih jadi Mas harus bisa benar dulu garis awal supaya kedepannya Mas bener-bener bisa mencapai tujuan Mas supaya Mas itu agar bisa dapat berhenti untuk merokok gitu Mas. Pak, saya mau pamit Oh, dan ya. terima kasih juga saran-saran yang Bapak berikan kepada saya. Semoga saya bisa berubah dan berhenti merokok. Oh iya. Saya juga ada kepentingan lain, jadi saya mau langsung pamit aja. Oh, berarti Mas udah bener ini nih udah lega gitu. Alhamdulillah. Iya. Udah Alhamdulillah kalau iya. cerita yang selama ini saya simpan Iya. bisa Keluar. diekspresikan. Iya bisa bercerita Iya, gitu bercerita ya. kepada Bapak. Iya. Ya mungkin itu saja Pak. Ya, Iya. saya mohon pamit. Oh iya Mas, kalau begitu enggak minum dulu Mas buat itunya. Nanti aja dulu. Oh ya udah. Kalau gitu. Assalamualaikum. Salam.